Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitra Sabda Soleman dengan stambuk D1A1 18.006. Saya dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haloleo Kendari. Baik, video ini dibuat untuk menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah ekonometrika. Mungkin langsung saja. 1. Jelaskan pemahaman Anda tentang konsep ekonometrika. Menurut pemahaman saya, ekonometrika adalah suatu cabang ilmu yang mengaplikasikan statistik cabang ekonomi yang berhubungan dengan mengestimasi hubungan ekonomi, yang mempunyai tujuan untuk membuktikan dan validitas ekonomi. Lanjut. 2. Apa itu analisis regresi dan apa saja pembagiannya? Analisis regresi yang saya pahami dari ekonometrika adalah bahwa regresi adalah suatu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lain. Dalam analisis regresi terbagi dua, yaitu regresi linear dan regresi non-linear. Regresi linear. Regresi linear adalah suatu pendekatan hubungan antara variabel terikat X dan satu atau lebih variabel bebas yang disebut Y. Salah satu kegunaan regresi untuk melakukan prediksi terhadap data yang telah memiliki sebelumnya. Regresi non-linear. Regresi non-linear adalah suatu metode analisis regresi untuk mendapatkan model non-linear yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel terikat dan variabel bebas. 3. Jelaskan pemahaman Anda tentang konsep metode OLS. Metode ini merupakan pendekatan standar dalam analisis regresi untuk memperkirakan solusi dari sistem yang ditentukan secara berlebihan dengan meminimalkan jumlah kuadrat dari residu yang dibuat dalam hasil setiap persamaan tunggal. Persoalan penting dari metode ini adalah bagaimana bisa diperoleh garis regresi yang baik, yaitu yang sedekat mungkin dengan data aktual atau populasi, sehingga akan menghasilkan prediksi yang baik. 4. Jelaskan pemahaman Anda tentang tahapan uji dalam analisis regresi, di antaranya uji normalitas, uji linearitas, kesalahan baku atau standar error, koefisien determinasi atau R kuadrat, uji simultan atau uji F, dan uji parsial atau uji T. Uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk menentukan apakah suatu set dapat dimodelkan dengan baik oleh distribusi normal dan untuk menghitung seberapa besar kemungkinan variabel acak yang mendasari set data akan terdistribusi secara normal. Uji linearitas adalah uji asumsi klasik yang dilakukan untuk mengetahui sifat linear pada sebaran data antara variabel X dan Y. Perlunya mengetahui adakah sifat linear pada hubungan X dan Y mempengaruhi tingkat valid atau tidak model regresi yang dihasilkan. Kesalahan baku. Kesalahan baku adalah kesalahan standar suatu statistik adalah deviasi standar dari distribusi samplingnya atau perkiraan deviasi standar tersebut. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah proporsi varians dalam variabel dependen yang dapat diprediksi dari variabel independen. Uji simultan. Uji simultan adalah uji statistik di mana statistik uji memiliki distribusi F di bawah hipotesis 0, atau paling sering digunakan dalam membandingkan model statistik yang telah dipasang ke kumpulan data untuk mengidentifikasi model yang paling sesuai dengan populasi dari mana data dijadikan sampel. Selanjutnya, uji parsial. Uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menguji kemaknaan koefisien regresi atau parsial. Pengujian secara parsial ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan terikat dengan melihat nilai T pada taraf signifikan 5%. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan regresi dan korelasi. Alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan utama dari regresi dan korelasi. Regresi
Tujuan utama dari regresi ini adalah untuk memprediksi atau memperkenalkan variabel yang tidak diketahui dengan bantuan variabel yang diketahui. Korelasi. Tujuan utama dari analisis korelasi adalah untuk memprediksi ramalan mana yang paling dapat diandalkan. Perbedaan dari regresi dan korelasi ini yaitu satu, berarti korelasi adalah ukuran statistik yang menentukan hubungan bersama atau asosialisasi dua variabel, sedangkan regresi menggambarkan bagaimana variabel independen secara numerik terkait dengan variabel dependen. Dilihat dari pemakaian, korelasi itu untuk mewakili hubungan linear antara dua variabel, sedangkan regresi agar sesuai dengan garis terbaik dan memperkirakan satu variabel berdasarkan variabel lain. Variabel dilihat dari variabel dependen dan independen. Korelasi tidak ada perbedaan, regresi kedua variabel bebas. Dilihat lagi dari menunjukkan korelasi itu koefisien korelasi menunjukkan sejauh mana dua variabel bergerak bersama, sedangkan regresi menunjukkan dampak perubahan unit dalam variabel yang diketahui X pada variabel yang diperkirakan atau Y. Dilihat dari objektif korelasi untuk menemukan nilai numerik yang menyatakan hubungan antara variabel, sedangkan regresi untuk memperkirakan nilai-nilai variabel acak berdasarkan nilai-nilai variabel tetap. Perbedaan koefisien determinasi dan adjusted koefisien determinasi. R² merupakan angka yang berkisar antara 0 sampai 1 yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi nilai variabel dependen. Semakin mendekati angka 1, model dikeluarkan oleh regresi tersebut akan semakin baik. Sedangkan R² adjusted akan menghitung setiap penambahan variabel dan mengestimasi nilai R² dari penambahan variabel tersebut. Apabila penambahan pola baru tersebut ternyata memperbaiki model hasil regresi lebih baik daripada estimasi, maka penambahan variabel tersebut akan meningkat nilai R² adjusted. Namun, jika pola baru dari penambahan variabel tersebut menunjukkan hasil yang kurang dari estimasinya, maka R² adjusted akan berkurang nilainya, sehingga nilai R² adjusted tidak selalu bertambah apabila dilakukan penambahan variabel. Tidak heran, banyak dosen dan akademisi lainnya yang lebih memilih R² adjusted daripada R². Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.